Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MK Ekonomi Regional. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 7 akan membahas tentang kebijakan regional yang beranggota 7 orang, yaitu Oktariana Rusli, Tri Wulandari, Siti Holila, Resma Angelika, dan saya sendiri Lydia Salimut Taslimah, NIM 0603 1282 02 50 50, Tasya Cahayaning Sintias dan Yasri Izudin, dan dosen pengampu Pak Deskoni SPD MPD dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI. Baiklah, selanjutnya akan dibahas rekan saya. Nama saya Tasya Cahayaning Sintias dengan NIM 0603 128 20 250 51. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang pertama, yaitu otonomi daerah. Otonomi atau dari bahasa Yunani yaitu auto sama dengan sendiri dan nomo sama dengan perundangan, sehingga disimpulkan artinya menjadi perundangan sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Singkatnya, otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari pembentukan otonomi daerah yaitu untuk memperdayakan masyarakat, menumbuhkan praaksara dan kreativitasnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa hal yang menandai adanya otonomi daerah di Indonesia. Misalnya, diserahkan berbagai urusan kepada daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung, semakin banyaknya daerah baru hasil dari pemekaran daerah, dan lahirnya beberapa partai lokal. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban, di mana haknya adalah 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya, 2. Memilih pimpinan daerah, yang ketiga mengelola kekayaan daerah, yang keempat, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kelima, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang keenam, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang ketujuh, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, saya Resma Angelika. Adapun kewajiban yang dilakukan daerah dalam menyelenggarakan otonomi diantaranya adalah yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, melanjutkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Yang keenam, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Yang kedelapan, mengembangkan sistem jaminan sosial. Yang kesembilan, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Yang kesepuluh, mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Dan yang terakhir, yang ke-11, melestarikan lingkungan hidup. Berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang disebut dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah, sedangkan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Ada 3 sumber penerimaan daerah. Di antaranya adalah yang pertama, pendapatan asli daerah, yang kedua, dana perimbangan, dan yang ketiga, lain pendapatan yang sah. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Penerimaan daerah bersumber dari yang pertama, pendapatan asli daerah, di mana pendapatan yang diperoleh atau dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan. Contohnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain PAD yang sah.
Dan yang kedua, dana perimbangan, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Contohnya seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan kemudian sumber penerimaan daerah yang ketiga adalah lain pendapatan yang sah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan desentralisasi fiskal. Menurut Undang-Undang tahun nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, desentralisasi fiskal memiliki definisi pemberian otonomi keuangan daerah kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan atau fiscal sustainability dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sendiri. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari terselenggaranya desentralisasi fiskal ini menurut Kajamiko, ini sebagai berikut. Pertama, yaitu fiscal sustainability, yaitu menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam konteks makroekonomi. Yang kedua, koreksi atas vertical imbalance, yaitu memperkecil kesenjangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan melalui strategi taxing power. Yang ketiga, koreksi atas horizontal imbalance, yaitu memperkecil kesenjangan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah karena adanya variasi kemampuan keuangan antara pemerintahan daerah. Keempat, meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi anggaran yang berkorelasi positif dengan kualitas kinerja pemerintahan daerah. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan terakhir yaitu keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Nah, saya Triwandari dengan NIM 06031282025047 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tersebut. Nah, jadi saya akan menjelaskan yaitu pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut Halim 2007 akan berjalan dengan baik dengan berpedoman pada hal-hal berikut. 1. Adanya pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement. Yang kedua, terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. Yang ketiga, stabilitas politik yang kondusif. Yang keempat, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, di mana pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya itu harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Yang kelima, desain kebijakan keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan pemerintah. Yang keenam, yaitu kualitas sumber daya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan sistem desentralisasi, di mana sistem desentralisasi ini mampu mengatasi permasalahan, keberagaman kebutuhan, preferensi, dan keinginan antar penduduk yang dapat berbeda. Nah, lalu nilai positif dari persaingan antar daerah penduduk dapat memilih daerah yang mencerminkan preferensinya. Lalu adanya inovasi dan eksperimen kebijakan yang dilakukan di masing-masing daerah. Jadi, desentralisasi fiskal sejauh ini sudah memberikan dampak positif terhadap otonomi daerah di Indonesia, namun belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Instrumen-instrumen hukum yang ada dalam mengatur desentralisasi fiskal kini berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
membangun kegiatan perekonomian daerah dan menjadi landasan dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi fiskal di masa yang akan datang. Kebijakan desentralisasi fiskal memberi kesempatan kepada pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Terima kasih. Baiklah, saya Oktariana Rusli dengan NIM 06031282025446 akan menjelaskan mengenai derajat otonomi fiskal daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, daerah harus mampu lebih menggali potensi dan sumber keuangan yang dimiliki daerah sendiri dalam membiayai segala urusan yang dimilikinya. Menurut Reksodi Projo dalam Hanafi dan Nugroho 2009 halaman 80, tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya desentralisasi fiskal kepada suatu daerah dan pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan derajat otonomi fiskal atau derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal atau biasa disebut dengan derajat otonomi fiskal daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini menurut Radianto 1997 disebabkan derajat otonomi fiskal merupakan gambaran kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Derajat otonomi fiskal daerah atau ADR diukur dengan menggunakan administratif dependent ratio, yaitu perbandingan antara PAD dan total APBD dalam bentuk persen. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave 1991, dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pertama yang dilihat adalah bagaimana perbandingan antara pendapatan asli daerah PAD dengan total penerimaan daerah TPD atau PAD per TPD. Semakin tinggi perbandingan ini berarti menunjukkan makin tingginya pula derajat otonomi fiskal. Untuk melihat derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dihitung dengan rumus. Yang pertama yaitu rumus pendapatan asli daerah atau PAD dibagi dengan total penerimaan daerah atau TPD dikali dengan 100%. Yang kedua yaitu bagi hasil pajak dan bukan pajak BHPDP dibagi dengan total penerimaan daerah atau TPD dikali 100%. Yang ketiga yaitu SB dibagi dengan total penerimaan daerah atau TPD dikali 100%. SB ini yaitu dana alokasi umum atau DAU ditambah dengan dana alokasi khusus atau DAK ditambah dengan dana bagi hasil atau DBH. Baiklah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Yasri Zudin dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Oktariana Rusli. Menurut Muluk, faktor-faktor derajat desentralisasi sebagai berikut. 1. Derajat desentralisasi dapat dilihat dari fungsi atau urusan yang dijalankan pemerintah daerah. Semakin banyak fungsi yang disentralisasi, maka semakin tinggi pula derajat desentralisasinya. 2. Jenis pendelegasian fungsi. Ada 2 jenis dalam hal ini, yakni open-end arrangement atau general competence dan ultra-vires doctrine. 3. Jenis kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Kontrol represif, derajat desentralisasinya lebih besar dan pada kontrol yang bersifat preventif. 4. Berkaitan dengan keuangan yang menyangkut sejauh mana adanya desentralisasi pengambilan keputusan, baik tentang penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah. 5. Tentang metode pembentukan pemerintah daerah, derajat desentralisasi akan lebih tinggi jika sumber otoritas daerah berasal dari ketetapan legislatif daripada pendelegasian dan eksekutif. 6. Derajat ketergantungan fungsional pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar persentase bantuan pusat daripada pemerintah asli daerah, berarti semakin besar pula ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat. Hal ini berarti derajat desentralisasinya lebih rendah. 7. Besarnya wilayah pemerintah daerah. Ada anggapan bahwa semakin luas wilayahnya, maka semakin besar derajat desentralisasinya. Karena pemerintah daerah lebih dapat mengatasi persoalan-persoalan dominasi pusat atas daerah. Meskipun demikian, hubungan antara besaran wilayah dengan kontrol masih terbuka untuk diperdebatkan. 8. Politik partai. Jika perpolitikan partai di tingkat lokal masih didominasi oleh organisasi politik nasional, maka derajat desentralisasinya dianggap lebih rendah daripada perpolitikan di tingkat lokal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik.
Semoga itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.